أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الآمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سلامة الإنسان في حفظ اللسان صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Haji Hidayat Mashkur SAG MSI, Bapak-bapak kasih pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Ibu kasih, Bapak Ibu penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Ibu karyawan, karyawati pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, para alim, para ulama yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang baik ini, di pagi yang cerah yang penuh berkah, di bulan Ramadan ini, di tempat di majelis yang penuh barokah ini, di waktu-waktu yang ijabah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di waktu-waktu yang penuh maghfirah saat ini, tiada ungkapan pada saat ini yang sangat indah. Kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali rasa syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah ditaburkan kepada kita sekalian, terutama nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita semuanya masih bisa silaturahim di tempat yang indah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai dan menjadikan amal soleh kita sekalian. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita sekalian yang hadir ini maupun yang belum hadir
nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sekalian nanti oleh Allah dimudahkan untuk menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini merupakan kanugerah yang luar biasa, wabil khusus kami pribadi yang telah diberikan satu tugas oleh pimpinan, mau tidak mau tugas harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Walaupun demikian kami memang pada kesempatan ini terasa agak kikuk karena di depan kami penjaringan semuanya para alim-alim, para alamah-alamah, sehingga insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami akan mengambil suatu dasar bahwa saya beranikan untuk watawasau bil haq, kita bersama-sama untuk saling memberi nasihat dalam kebaikan di dalam kehidupan ini. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, luar biasa banyaknya. Di dalam ayat disampaikan kita tidak akan mampu jika akan menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Coba kita rasakan saja, di anggota tubuh kita ini luar biasa banyaknya, luar biasa. Mulai dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, ini semuanya Allah berikan nikmat. Wabil khusus nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga di bulan Ramadan ini adalah nikmat lisan. Ini yang luar biasa. Ataupun dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga lisan. Wabil khusus ini di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang harus kita jaga semua hal yang bisa menghilangkan pahalanya puasa kita. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengambil satu ayat yang telah saya sampaikan tadi di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita sekalian, menyapa kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman. Ini sapaan yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada hamba Allah yang beriman. Selain yang beriman, tidak termasuk sapaan dari Allah ini. Apa kata Allah perintahnya kepada orang yang beriman? Bertakwalah kamu kepada Allah. Yang pertama kita diperintahkan Allah di dalam hidup di dunia ini untuk mentaati Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang kedua dalam ayat ini adalah kata Allah, ucapkanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang benar. Ini yang harus kita jaga, hadirin rahimahullah, karena semua hal dalam kehidupan kita baik dan buruk kebanyakan diawali dari perkataan. Apapun, dimanapun kita bertemu dengan siapapun, kita mengawalinya dengan perkataan. Bahkan di dalam Islam kita kalau ketemu dengan saudara kita, untuk mengawali dengan mengucapkan salam, itu juga perkataan. Maka kata Allah, kita diperintahkan dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun dalam hidup ini, maka
perintahnya Allah untuk memberikan sapaan, ucapan yang benar. Nah ini, apa kalau kita sudah menjalankan perintah Allah ini, maka Allah memberikan janji, memberikan jaminan kepada hambanya yang senantiasa bisa menjaga lisannya dengan baik dimanapun dia berada. Maka Allah katakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, niscaya Allah akan memperbaiki amalmu. Wah, ini yang luar biasa. Jadi kita kalau bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, bisa berkata benar dimanapun kita berada, maka Allah menjaminkan kepada diri kita, kepada kita sekalian, maka kita akan diperbaiki amalan-amalan kita. Kita mengawali semua kegiatan ini kebanyakan dari perkataan. Nah ini janjinya Allah, jika kita senantiasa beriman, bertakwa dan berkata benar, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Dan selain itu janji Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu, kata Allah. Ini luar biasa. Jadi bagi umat Islam, bagi kita seorang muslim, wabil khusus di bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah luar biasa. Luar biasa, banyak sekali agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, janjinya Kanjeng Nabi, kita juga akan diampuni dosa-dosa kita. Kita qiyamul lail, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Kita berkata baik, berkata benar, kata Allah, kita juga akan diampuni dosa-dosa kita. Maka kesempatan di Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita manfaatkan untuk senantiasa banyak beramal soleh agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu hadirin rahimakumullah, juga janji Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah, jadi melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh, kata Allah, sungguh faqad faza, sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Luar biasa, Masya Allah. Ini ayat yang ke-71 surat Al-Ahzab. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan, beliau bersabda terkait dengan ucapan yang baik kepada manusia, kepada umatnya. Apa kata Rasul? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, salamatul insan fi hafdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisannya, kemampuan menjaga ucapannya. Dan ini sudah sangat terbukti, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini yang lagi viral di Indonesia, ya, dengan ungkapan salah satu orang yang mengatakan bahwa ada transaksi 345 triliun. Ini bagi yang terkait orang maupun lembaga ini nggak bisa tidur ini, harus mengklarifikasi dan lain sebagainya. Ini salah satu ucapan yang mengandung akses yang luar biasa. Ini contoh saja. Nah, ini maka Rasul menekankan betul, jagalah lisanmu, jagalah lisanmu dimanapun kamu berada. Kalau zaman dulu, ini ada ungkapan mulutmu adalah harimaumu. Nah, sekarang ditambah, bukan hanya mulut, namun jari jemarimu adalah singamu. Wah, ini banyak sekali ya. Nah, kalau kita bicara melalui lisan, ini hanya bisa ditangkap mungkin kita kalau kita face to face, kita berhadapan, ataupun kalau pakai pengeras suara bisa mungkin radius 100 meter. Namun kalau dengan jari jemari sekarang ini, ya, kita pakai gadget, kita menulis di HP, di gadget itu, nulis di tweet dan sebagainya, tidak ngomong. Namun itu dengan waktu yang sangat singkat bisa ditangkap oleh ribuan bahkan jutaan manusia. Yang ini sudah terjadi.
Ini kita harus berhati-hati. Nah ini hadirin rahimakumullah, jadi bicara itu bisa diwakilkan lewat jari jemari kita. Bahkan sekarang mungkin jenengan lebih, ya kita lebih banyak ya berkomunikasi lewat jari-jari kita. Jari-jari kita dengan saudaranya di luar negeri, di lain kota, dimanapun kita setiap saat tidak lepas dari gadget kita untuk berkomunikasi. Nah, kalau kita bicara langsung face to face dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Namun kalau dengan jari-jari kita sekarang karena teknologi sudah canggih, ini akan lebih efektif, namun kita juga harus berhati-hati. Kata Rasulullah tadi kita sampaikan bahwa keselamatan manusia itu karena bisa menjaga lisannya. Tapi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam ijma ulama dikatakan terkait dengan di bulan Ramadan ini, agar kita sekalian bisa menjaga pahala puasa kita tidak ambiar, ya, tidak sia-sia puasa kita, maka di dalam ijma ulama dikatakan yang membatalkan pahala puasa itu ada 3. Salah satunya adalah berdusta. Puasa-puasa nang bohong, ngapusi. Ini kadang-kadang yang tidak kita sadari, ya kan? Kita kencan dengan teman kita, padahal kita masih berada di tempat, yang di situ kita tulis kita lagi OTW. Itu ngapusi enggak itu? Kalau OTW ya, kita itu ngapusi enggak itu? Wong masih di tempat kok bilang OTW. OTW kan kita di perjalanan. Kita kadang-kadang nggak sadar, itu sering kita lakukan. Betul nggak Bapak sekalian? Ini hal yang sepele. Kita jangan sampai bohong sekecil apapun. Saya pernah ada tugas ke Karanganyar dengan pegawai Pemkot Nuwun Sewu. Ya, satu mobil. Waktu di Juruk sana dia dibel sama keluarganya, sama istrinya. Pak, lagi di mana? Saya lagi di Karanganyar, Bu. Padahal sudah di Juruk. Nah, ini bohong nggak ini Nuwun Sewu ini? Ini kadang ini juga terjadi pada kita. Nah, ini di bulan puasa kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita sedikit pun ya melakukan perbuatan kebohongan. Yang kedua, kata ijma ulama itu adalah yang bisa menghancurkan puasa atau pahala puasa kita adalah ghibah. Ya, ghibah, menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Ini kita juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita tidak sadar ngobrol-ngobrol dengan teman, dengan asiknya, tahu-tahu kita nggak sadar, ya, kita ke arah menggunjing orang lain. Nah ini hati-hati. Karena apa? Itu kalau dilakukan di bulan Ramadan, maka pahala puasa kita bisa ambiar, kata ijma ulama itu. Nah, yang ketiga adalah saling memaki, mencaci maki. Nah, ini juga bisa menghancurkan pahala puasa kita. Maka kita harus hati-hati di dalam menjaga lisan kita dimanapun kita berada. Tapi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata dusta atau bohong dari perbuatannya, maka Allah tidak berhajat padanya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus kita betul-betul kita fahami bahwa di dalam hadis ini Allah tidak suka, Allah tidak akan mereken terhadap puasa hambanya apabila di dalam puasanya itu dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang bohong. Nah, ini kita harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Bapak sekalian rahimakumullah, juga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan, beliau juga memberikan satu informasi kepada kita sekalian dalam hidup kita sehari-hari ini. Apa yang dikatakan Rasul, dimanapun kita berada, maka ucapkanlah perkataan yang baik, terutama jika tidak bisa berkata yang baik, kata Rasulullah, lebih baik kita diam. Nah ini dalam suatu hadis yang beliau sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Ini jelas sekali. Kenapa demikian? Ya, kalau kita memang betul tidak bisa berkata baik, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, wabil khusus di keluarga, suami dan istri. Kadang-kadang kita ada hal-hal yang tidak berkenan. Namun kalau ada suatu hal yang menyulut kepada kemarahan salah satu istri atau suami, ini diinformasikan Rasulullah, daripada berbicara nanti akan menyakiti salah satu dari pasangan kita, lebih baik kita diam dulu. Diam dulu. Ini suatu resep yang luar biasa. Dan nanti setelah itu suasana baik, suasana memungkinkan, baru disampaikan. Bu, Pak, maksud saya tadi begini, ya, dan lain sebagainya. Itu luar biasa, akan menjadikan keluarga yang tetap sakinah mawaddah warahmah. Sekalian yang saya hormati, juga dikatakan dalam satu kata mutiara, as-sukutu salamatun. Nah, menengkui selamat, menengkui nyelametke daripada ngomong ning membuat orang lain sakit hati atau menimbulkan dosa. Ini luar biasa. Tapi sekalian rahimakumullah, baginda Rasul Muhammad SAW juga beliau menyampaikan dalam hadisnya yang artinya, hendaklah engkau lebih banyak diem. Hendaklah engkau lebih banyak diem, sebab diem dapat menyingkirkan setan dan menolongmu dalam urusan agamamu. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini luar biasa. Ini jadi disampaikan bahwa kalau orang bicara namun ini membuat orang lain sakit hati ataupun menyinggung perasaan orang lain, maka lebih baik diem. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu saya hormati, tidak hanya itu, namun apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, ini senantiasa nanti akan didampingi, akan diawasi langsung oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya, kata Allah, malaikat pengawas dan selalu hadir. Nah, ini yang akan menjadi catatan kita yang luar biasa, Bapak sekalian rahimakumullah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka senantiasa dipantau oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk yang terakhir, Bapak sekalian rahimakumullah, baginda Rasul Muhammad SAW mengingatkan kita sekalian dalam suatu hadisnya, innal abda la yatakallamu bi kalimah yanzilu biha finnar ab'adaha bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan lebih dahulu, ya, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang, kata Rasulullah, ngomong berbicara tanpa dipikirkan lebih dahulu, akibatnya itu bisa menjerumuskan, bisa mengantarkan, bisa membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejauh, kata Rasulullah, antara timur dan barat. Nah, ini kita harus berhati-hati, ya, luar biasa. Ini pesan Rasulullah Muhammad SAW. Sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Namun ada suatu hal yang sangat penting dalam kesimpulannya, untuk menjaga lisan kita sekalian agar terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka yang pertama, sering basahi lisan kita dengan qiraatul Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Yang kedua, sering untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lisan kita akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak dikersaki, diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.
Dadi amungkur wadune wong iki ngayonan kelaturi atur kawula nyuwun agunging pangaksami. Wal afu minkum wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.